Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan masalah tentang mengelola komunikasi pribadi yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri dengan saya Ainur Wahyuni dengan NIM 1961137 dan anggota saya yang bernama Afrida Novitasari dengan NIM 1961208 dan Tri Anggoro Pamungkas dengan NIM 1961129. Ada Saras Urifatus Mahfiro dengan NIM 1961149. Lalu Delila Deti Al-Karim dengan NIM 1961168. Di sini saya akan membacakan pengertian pemasaran langsung, yaitu untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Merupakan penggunaan saluran langsung konsumen atau konsumen direct untuk menjangkau dan menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Dan saluran ini mencakup surat langsung, katalog, telemarketing, TV, interaktif, situs internet, dan peralatan bergerak. Pemasaran langsung mencari tanggapan yang dapat diukur, khususnya pesanan pelanggan, yang disebut pemasaran pesan langsung atau direct order marketing. Pemasaran langsung digunakan untuk membina hubungan baik dengan pelanggan. Pemasaran langsung merupakan salah satu jalur pertumbuhan tercepat untuk melayani pelanggan. Pemasaran surat langsung dapat berupa pengiriman tawaran, pemberitahuan, alat pengikat atau sesuatu kepada seseorang. Surat langsung merupakan media yang populer karena surat langsung memungkinkan selektivitas pasar sasaran, dapat dipersonalisasikan, luas, dan memungkinkan pengujian dini dan pengukuran tanggapan. Pemasaran langsung telah melewati sejumlah tahap, yaitu A. Serangkaian membabi buta atau carpet bombing, yaitu pengiriman surat mengirimkan surat massal dan biasanya tanggapannya sangat rendah. B. Pemasaran basis data, yaitu pemasaran langsung menggali basis data untuk mengidentifikasi calon pembeli yang memiliki minat tinggi. C. Pemasaran interaktif, yaitu perusahaan menggunakan interaksi sebagai peluang mengangkat penjualan, melakukan penjualan silang, serta mempererat hubungan. D. Pemasaran sesuai dengan selera dan kepribadian saat itu juga, atau real-time personalized marketing, yaitu pemasar cukup mengenal masing-masing pelanggan untuk menyesuaikan penawarannya. Dan E. Pemasaran nilai seumur hidup atau lifetime value marketing, yaitu pemasaran langsung mengembangkan rencana untuk pemasaran seumur hidup pada pelanggan yang bernilai berdasarkan pengetahuan acara-acara dan peralihan hidupnya. Pasar sasaran dan prospek. Sebagai pemasar langsung menerapkan formula RFM, yaitu R adalah resensi, memilih pelanggan menurut beberapa lama waktu berlalu sejak pembelian terakhir mereka. Dan F adalah frekuensi, yaitu beberapa kali mereka membeli. Dan M adalah monetary amount, atau berapa banyak uang yang mereka habiskan sejak menjadi pelanggan. Pemasaran juga mengidentifikasi calon pelanggan berdasarkan usia, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, pembelian pesanan, surat sebelumnya, dan kejadian. Calon pelanggan terbaik perusahaan adalah pelanggan yang telah membeli produk di masa lalu. Pemasar langsung perlu mengidentifikasi ciri-ciri calon pelanggan yang mampu bersedia serta siap untuk membeli. Kebanyakan pemasar menggunakan rumus RFM atau keadaan terakhir frekuensi dan jumlah uang, resensi, frekuensi, monetary amount, untuk menentukan peringkat dan memilih pelanggan. Calon pembeli juga dapat diidentifikasi berdasarkan variabel-variabel umur, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, dan pembelian melalui pesanan sebelumnya. Dalam pemasar langsung bisnis ke bisnis, calonnya merupakan sekelompok orang atau komite pengambil keputusan. Elemen penawaran. Ada 5 elemen penawaran, yaitu produk, penawaran, media, metode distribusi, dan strategi kreatif.
Dalam surat, ada 5 komponen surat yang harus diperhatikan pemasar dalam mengirim surat langsung, di antaranya amplop luar yang menarik, surat penjualan yang baik, pamflet, formulir, jawaban, dan amplop jawaban. Menguji elemen. Keunggulan besar pemasar langsung adalah kemampuan untuk menguji berbagai elemen strategi penawaran. Untuk memperkirakan dampak promosi yang lebih baik, perusahaan mengukur dampak pemasaran langsung terhadap kesadaran niat untuk membeli dan berita dari mulut ke mulut. Mengukur keberhasilan kampanye. Penambahan biaya kampanye yang terencana, pemasaran dapat menentukan tingkat respon titik impas yang dibutuhkan. Ketika ada kampanye yang gagal mencapai titik impas dalam jangka pendek, kampanye tersebut masih menguntungkan dalam jangka panjang. Hal ini disebut nilai seumur hidup. Kampanye-kampanye yang dilakukan. Yang pertama ada pemasaran katalog. Pemasaran katalog barang lini penuh. Katalog konsumen dan katalog bisnis. Biasanya dalam bentuk cetak, CD atau online. Katalog online dan situs web adalah cara efektif dalam menjual karena dapat menghemat biaya pencetakan dan pengiriman surat. Yang kedua, telemarketing. Penggunaan telepon dan pusat panggilan atau call center untuk menarik prospek, menjual kepada pelanggan yang telah ada, dan menyediakan layanan dengan mengambil pesanan dan menjawab pertanyaan melalui telepon. Yang ketiga, media lain untuk pemasaran respon langsung dapat berupa surat kabar dan majalah, buku, artikel pakaian, peralatan, liburan, serta barang dan jasa. Yang keempat, masalah publik dan etika pemasaran langsung. Beberapa sisi negatif yang muncul diantaranya kejengkelan, ketidakadilan, penipuan dan pemalsuan dan serangan terhadap privasi. Pengertian pemasaran interaktif. Strategi untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang ditujukan untuk menyentuh pemikiran atau perasaan konsumen. Adapun keunggulan dan kelemahan pemasaran interaktif. Keunggulannya dapat mengirimkan pesan khusus sesuai dengan minat dan perilaku khusus konsumen. Yang kedua, dapat mengukur respon dengan memperhatikan pengunjung yang berbeda. Yang ketiga, mengategorikan iklan atau produk berdasarkan kata kunci dari mesin pencari. Kelemahan dari pemasaran interaktif. Yang pertama, konsumen dapat menyaring sebagian besar pesan secara efektif. Yang kedua, konsumen dapat menempatkan video di tempat yang tidak seharusnya atau tidak diinginkan. Beberapa penempatan iklan dan promosi online. Yang pertama yaitu situs web, contohnya Zalora membuat iklan dan promosi produknya menggunakan web. Yang kedua yaitu situs mikro, daerah terbatas dari web yang dikelola dan dibayar oleh pengiklan luar. Contohnya yaitu iklan Ambiview pada website YouTube. Yang ketiga yaitu iklan pencari. Iklan mencari berbayar per klik yang mempresentasikan 40% dari semua iklan online. Contohnya yaitu Google. Kemudian yang keempat yaitu iklan dan konten khusus internet. Situs konten yang dibuat pengguna seperti YouTube, MySpace Video, Google Video, di mana konsumen dan pengiklan dapat memuat iklan dari video untuk dibagikan ke jutaan orang. Kemudian yang kelima yaitu iklan tampilan. Kotak persegi kecil yang berisi teks dan mungkin gambar yang dibayar perusahaan untuk memasang iklan di situs web yang berkaitan. Contohnya kotak kecil yang disediakan oleh Google. Kemudian yaitu iklan antara. Iklan yang sering dilengkapi video atau animasi yang muncul di antara perubahan situs web. Contohnya yaitu advertisement saat menunggu buffering saat membuka YouTube. Yang ketujuh yaitu pemberian sponsor, mensponsori konten khusus di situs web yang berisi berita, informasi keuangan, dan sebagainya. Contohnya yaitu podcast. Yang kedelapan yaitu aliansi, terjadi ketika suatu perusahaan internet bekerja sama dengan perusahaan lain, mereka saling mengiklankan satu sama lain. Contohnya yaitu Apple bekerja sama dengan Blendtech dalam melakukan pengiklanan atau promosi produk mereka masing-masing. Nah, yang 9 yaitu komunitas online. Perusahaan mensponsori komunitas online dan berkomunikasi dengan anggotanya tentang produk dan merek dari perusahaan tersebut. Contoh, komunitas Kraft memberikan usulan kepada Kraft untuk membuat 100 kalori pack dan itu disetujui oleh Kraft.
Yang terakhir yaitu email, beberapa panduan penting untuk melakukan pemasaran melalui email. Yang A, memberikan alasan kepada pelanggan untuk merespon. Yang B, mempersonalisasi konten email. Yang ketiga atau yang C, menawarkan sesuatu yang tidak didapatkan pelanggan melalui surat langsung. Dan yang terakhir, mempermudah pelanggan untuk berhenti berlangganan. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.